Baik, shalom Bapak Ibu semuanya yang tempat ini dan juga yang ada di rumah semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa kita semuanya sangat diberkati Tuhan. Saya percaya di kondisi yang saat ini yang kata semua orang bilang bahwa kondisi yang sangat susah, sangat sulit. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai saudara dan saya yang tempat ini, baik yang ada di rumah dan kita semuanya. Amin. Mari saudara semuanya, saat ini kita mau masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita saat ini. Kita mau berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan sebab Dia baik. Kita memberikan ucapan syukur kita sebagai bentuk ucapan syukur karena Dia begitu baik buat saudara dan saya. Kasih setianya tidak pernah terlambat. Kasih setianya selalu baru buat setiap kita saudara semuanya. Mari ucapan syukur saat ini. Berterima kasihlah kepada Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari saudara semuanya, naikkan ucapan syukurmu saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan kami bersyukur buat kesetiaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Satu yang kami yakini dan kami percaya bahwa Engkau-lah Bapa yang setia buat setiap kami Bapa. Kami mau percaya lebih lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Mari kita dengar iman-Mu. Dari atas Kau segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
nyatakan Kau setia, Kau mulia, dalam jiwaku aman besar. Mari nyatakan imanmu lebih dari harta, dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa setiap kami Tuhan, dalam kasih setiamu Tuhan. Mari nyatakan dengan imanmu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Mari katakan Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Sebab Kau yang mulia Tuhan, tulus sekarang, dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku. Sebab Engkau setia Tuhan, Engkau setia Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau haleluya. Engkau setia Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama nyatakan Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Mari nyatakan lebih lagi, nyatakan Kau tunjukkan kasih
menyediakan yang setia Kau. Sebab Kau kami yang setia Tuhan, Engkau setia Tuhan. Menyatakan Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Haleluya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari katakan Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Mari katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita kembali luar biasa bagi Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Tuhan saat ini. Sebab Dia Bapa yang setia, Kau setia kita. Sembah Tuhan saat ini. Aku mengagungkan namanya saat ini. Naikkan ucapan syukurmu saat ini. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Nyatakan haleluya. Dengan syukurmu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, oh. Haleluya. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
Oh Jesus, you are glory, you are holy God. We worship you, we need you, Lord. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pada pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur, kami menikmati kehadiran-Mu pagi ini Tuhan. Ada damai sejahtera sukacita kami nikmati hari ini Tuhan. Terima kasih bahkan ada kelegaan yang baru kami nikmati hari ini. Dan kami percaya ada kekuatan, kesembuhan yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami. Terima kasih. Kalau hari ini Tuhan Yesus, Engkau masih boleh izinkan kami beribadah. Semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Kami percaya semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memampukan kami. Tuhan yang berikan kekuatan, kesehatan buat setiap kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Engkau memberkati. Kami mau berdoa syafaat pagi hari ini Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk Bapak Gembala sidang terkasih Pastor Niko, Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu. Biar Tuhan apapun yang disampaikan pada setiap kami hari ini Tuhan, kami percaya ada pesan Tuhan yang luar biasa yang akan menguatkan, meneguhkan, mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada hari ini. Urapi hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, suci kuduskan dalam nama Yesus. Kami serahkan untuk pelayanan firman pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pelayanan hamba-Mu Tuhan, sebagai gembala sidang. Biar Tuhan Engkau memberkati. Kami percaya Tuhan Engkau taruh visi-visi yang baru bagi hamba-Mu ini Tuhan. Khususnya masuk di tahun dimensi yang baru ini Tuhan. Terus perlengkapi hamba-Mu Pastor Niko Tuhan. Berkati Tuhan dalam setiap pelayanan yang Tuhan tetapkan atas hamba-Mu. Ketika Kau harus kirimkan dia ke bangsa-bangsa, Tuhan jaga sertai lindungi. Dan kami percaya Tuhan Yesus juga yang memberi kekuatan dan kesehatan yang sempurna bagi hamba-Mu. Berkati keluarga hamba-Mu, istri, anak-anak, cucu, semuanya Tuhan Engkau berkati. Semua adalah perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Berkati juga untuk keempat wakil yang ada yang senantiasa menopang pelayanan hamba-Mu. Berkati setiap mereka Tuhan, pelayanan mereka, keluarga mereka, pengembalaan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk keempat wakil yang ada Tuhan. Biar senantiasa boleh menopang pelayanan gembala kami terkasih. Terima kasih Bapa. Kami serahkan para pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Semua dalam cengkraman Tuhan yang sempurna. Ada jaminan Tuhan yang sempurna bagi para pemimpin kami. Penyertaan perlindungan Tuhan sempurna bagi para hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk Gembala Rayon 1H yang Tuhan sudah boleh pilih dan tetapkan. Bapak Pendeta Budianto Totong, juga dengan wakil Bapak Pendeta Johannes Raja Gubuk. Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau senantiasa menjaga, memelihara kehidupan keluarga hamba-hamba-Mu ini, pelayanan hamba-hamba-Mu, bahkan pengembalaan hamba-hamba-Mu. Tuhan Engkau memberkati dengan luar biasa. Kami minta perlindungan Tuhan yang sempurna bagi kedua hamba-Mu terkasih ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau juga boleh taruh visi-visi yang luar biasa bagi para pemimpin rayon kami ini. Tuhan berkati untuk setiap gembala-gembala di bawah naungan rayon 1H. Tuhan juga memberkati setiap mereka.
ada kesatuan hati Tuhan Yesus. Dan kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar juga Tuhan memberkati setiap pelayanan yang mereka lakukan di gereja masing-masing. Terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk gembala di tempat ini Tuhan, Pastor Johnny S.O. Willing, yang Tuhan sudah pilih tetapkan untuk bisa mengembalakan setiap kami di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu dengan limpah, kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera terus berlimpah-limpah atas hamba-Mu Tuhan. Berkati ketika Engkau harus tempatkan dia berada untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memelihara. Bahkan Tuhan menjaga keluarganya, istri dan kedua anaknya. Tuhan, Engkau memberkati. Apapun yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati, perlengkapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Berikan keintiman lebih lagi Tuhan, kepekaan, ketajaman lebih lagi Tuhan bagi hamba-Mu Pastor Johnny S.O. Willing. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan Tuhan kekuatan. Tuhan limpah-limpahkan kesehatan, Kau limpah-limpahkan sempurna bagi hamba-Mu terkasih. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan yang mungkin hari ini sedang sakit. Tuhan, Engkau lawat Tuhan, Engkau sembuhkan setiap mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hadir di rumah-rumah pagi ini Tuhan. Engkau melawat menjamah setiap jemaat-Mu Tuhan. Bahkan yang hari-hari ini sedang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan dalam nama Yesus. Yang sedang alami goncangan ekonomi, Tuhan berkati dengan limpah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang mencukupkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus berharap dan berharap hanya kepada Tuhan, karena Engkau satu-satunya harapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan bangsa ini Tuhan. Tuhan, Kau lawat bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau pulihkan bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini Tuhan, Engkau boleh berkenan atas bangsa kami. Kami melihat Tuhan, lawatan Tuhan yang dahsyat luar biasa melalui pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami juga melihat penuaian jiwa terjadi juga Tuhan di bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, biar Tuhan Engkau memberkati memimpin bangsa kami Tuhan. Memberkati untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta wakil dan para menteri kabinet yang ada. Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka, setiap kebijakan, keputusan, apapun yang mereka sedang kerjakan hari-hari ini untuk bangsa ini. Tuhan memberkati. Segala keputusannya semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati bangsa ini. Terima kasih, kami serahkan juga Tuhan untuk secara khusus untuk wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa, kami mau sepakat satu hati dari tempat ini Tuhan. Kami mau hardik, kami mau ikat, kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Sakit penyakit COVID-19 kami beritakan keluar dari bangsa ini dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan menyembuhkan bangsa ini. Engkau yang akan memulihkan Tuhan Yesus. Dan kami melihat setiap orang-orang yang sedang terjangkit dan hari-hari ini mulai disembuhkan, mulai dipulihkan Tuhan. Dan kami mengucap syukur, semakin sedikit juga yang terjangkit. Kami mengucap syukur Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan. Biar Tuhan terus pulihkan bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu juga yang bertugas pada hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar setiap apa yang kami berikan pada hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa syafaat kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini semuanya. Siap puji Tuhan. Yuk katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Dan sekali kita berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari semuanya kita tepuk tangan pagi ini. Allah
kita akan mendengarkan taburan firman Tuhan saat ini. Kita persiapkan hati kita saat ini. Kita percaya bahwa taburan firman Tuhan akan membangun setiap iman saudara dan saya tempat ini. Amin. Saudara percaya itu? Mari kita siapkan hati kita saat ini. Kita percaya di masa-masa seperti ini Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, Ku lewati semua, berkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang tercinta, Jesus. Beri pertolongan, Amin Tuhan. Kau berikan pertolongan buat setiap kami Tuhan. anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita akan puji ini dengan iman. Katakan, Engkau ada bersamaku. Bersamamu Jesus. di setiap musim hidup. Ada pujian bagi Tuhan. Haleluya. Sebab telah segalanya bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari katakan bagi Tuhan. Mari katakan. Ku memuji-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu Tuhan. Kebebasan ku temukan dalam-Mu. Semuanya. Kau segalanya, segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepas. Semuanya. Kau segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu. Mari katakan kau segalanya, semuanya. Kau segalanya, segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepas tanganku. Kau segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu. Mari katakan kebaikan kemurahan-Mu. Kebaikan kemurahan-Mu. Kebaikan kemurahan-Mu. Semuanya. Kau segalanya. Berikan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin Tuhan.
kemenangan buat setiap kami Tuhan. Amin, Jesus. Anugerah besar melimpah. Mari bersama-sama nyatakan bersamaku Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua berkenan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Amin Tuhan, Engkau yang bertindak buat setiap kami. Sebab anugerah-Mu besar buat setiap kami. Anugerah-Mu besar berlimpah. Mari lebih lagi dengan imanmu nyatakan bersamamu. Bersamamu Bapa. Semua berkenan-Mu ya. Sebab anugerah-Mu besar berlimpah buat setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Shalom semuanya. Alkitab berkata bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah itu selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dan dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara adalah murid Tuhan Yesus, berarti pesan ini juga buat saudara dan saya. Setelah Tuhan terangkat ke sorga, 120 murid-murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka jangan pergi dari kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Setelah 10 hari mereka melakukan itu, pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah seperti tiupan angin keras di ruangan itu. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing.
dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini kita sebut sebagai Pentakosta yang pertama. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya mengenai tanda kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita, murid-muridnya, untuk menjadi saksi, yaitu pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Ini yang disebutkan dengan amanat agung Tuhan Yesus. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan amanat agung dengan sungguh-sungguh. Ada berapa banyak yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus? Sebelum Roh Kudus dalam Pentakosta pertama dicurahkan, murid-muridnya semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Hal ini juga dilakukan pada waktu menantikan pencurahan Roh Kudus di Azusa Street, Los Angeles, yang kita sebut sebagai Pentakosta kedua. Saya percaya ini juga berlaku untuk Pentakosta ketiga. Sebelum pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga, maka umat Tuhan semua harus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Selama beberapa tahun terakhir, saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana untuk membuat umat Tuhan semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama? Tetapi yang luar biasa, hari-hari ini kita melihat bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, Tuhan memaksa kita, umat Tuhan, agar kita semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bagi saya, ini adalah tanda bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga akan segera terjadi. Hal ini juga dinubuatkan oleh nabi-nabinya, seperti Cindy Jacob, Chuck Pierce, James Goll. Cindy Jacob bahkan bernubuat untuk gereja kita, bahwa akan makin banyak gereja-gereja yang akan ditanam. Dan akan banyak muncul murid-murid Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan akan turun di gereja-gereja ini. Dan bahkan mereka, yaitu saudara akan diutus sampai ke ujung-ujung bumi. Sedangkan James Goll melihat bahwa orang-orang di Indonesia sedang catching the fire.
pada saat murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah mereka berbahasa roh. Saya rindu agar saudara semua dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, karena banyak manfaatnya. 1 Korintus 14 ayat 2 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Karena itu pada waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita merasakan hadirat Tuhan. Ada sukacita yang akan memenuhi kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 11. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tengah-tengah pandemi ini, kita perlu mengalami sukacita yang berlimpah-limpah untuk melawan ketakutan, kekhawatiran, kepanikan. 1 Korintus 14 ayat 4 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Artinya, manusia roh kita yang akan dibangun. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 berkata, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan bernyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Semuanya itu harus bisa memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan tubuh kita, dengan cara bertepuk tangan, mengangkat tangan, melompat, menari, dan lain-lain. Dan kita memuji Tuhan dengan akal budi kita, jiwa kita, kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Contoh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin, dan lain-lain. Dan roh kita akan berdoa, memuji, dan menyembah kalau kita berbahasa roh. Kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita akan bisa berdoa, memuji, dan menyembah lebih lama dibandingkan kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Karena itu, sekali lagi saya merindukan agar semua saudara bisa berbahasa roh. Katakan amin. Apa yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan sekitar 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Menurut data dari PBB, pada zaman itu populasi dunia sekitar 300 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Sehingga 3.000 orang waktu itu setara dengan sekitar 78.000 orang saat ini. Kita harus percaya bahwa sekali berkhotbah 78.000 orang bertobat dan dibaptis. Dengan berkhotbah secara online, hal ini lebih mungkin terjadi. Hal yang kedua yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat, yaitu terjadinya tanda-tanda dan mujizat, sign and wonders. Para rasul dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau orang yang dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh.
Tuhan Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat, sign and wonder akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 14 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Dan tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pada waktu acara lawatan Roh Kudus Pulihkan Indonesiaku tanggal 29 Mei yang lalu, Cindy Jacob bernubuat bahwa Indonesia akan menjadi sangat penting dalam sejarah kekristenan. Mujizat-mujizat seperti orang buta melihat, orang tuli mendengar akan merupakan hal yang biasa yang akan terjadi di gereja-gereja lokal. Wow, orang-orang muda akan mendapatkan jubah mujizat. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Haleluya. Hal yang ketiga yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga membuat banyak orang bertobat, yaitu cara hidup jemaat berubah. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Judul Mazmur 119 yang merupakan pasal dengan ayat terpanjang dalam Alkitab adalah bahagianya orang yang hidup menurut firman Tuhan. Jadi orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan itu akan berbahagia. Dalam pandemi COVID-19 kita harus banyak membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan agar supaya kita berbahagia. Sehingga kita bisa mengatasi segala dampak yang buruk akibat pandemi COVID-19. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan memberikan tema tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kita tidak pernah menyangka bahwa tahun dimensi yang baru adalah seperti sekarang ini. Di mana dengan adanya pandemi COVID-19, kita sekarang memasuki new normal. Ayat emas yang Tuhan berikan adalah dari 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Melalui dua ayat emas ini, Tuhan berkata bahwa kalau kita makin serupa dengan gambar Yesus, yang berarti kemuliaan Dia di dalam kita semakin besar, maka berkat secara jasmani
yang akan kita terima akan semakin besar. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Katakan amin. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Wow. Tanggal 1 Januari 2020, saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk berkata bahwa memasuki tahun 2020 dalam bekerja mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang lama, tetapi harus menuruti firman Tuhan, tuntunan Tuhan. Ternyata hal-hal ini yang sedang terjadi. Kita sedang memasuki resesi ekonomi secara global. Cara-cara yang lama dalam bekerja sudah tidak bisa dipakai lagi. Kita harus bekerja menurut tuntunan firman Tuhan. Kita harus peka terhadap suara Tuhan. Untuk itu, kita harus menjadi serupa, makin menjadi serupa dengan gambarnya. Orang yang menjadi serupa dengan gambarnya, itu adalah murid Tuhan Yesus. Dengan goncangan ekonomi global yang sedang terjadi saat ini, banyak dari generasi milenial dan generasi Z harus menghadapi kenyataan bahwa betapa rapuhnya budaya mereka dan kehidupan yang dibangun di atasnya. Padahal selama ini mereka begitu percaya diri dan bahkan sombong. Maaf, mereka merasa tidak perlu melibatkan Tuhan, tidak perlu bertanya kepada Tuhan dalam sebuah resep kesuksesan. Sekarang mereka akan tergoncang. Karena itu saya percaya bahwa melalui pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang muda yang bertobat dari cara-cara yang lama. Mereka kalau mau diberkati dalam seluruh yang dikerjakan, engkau harus menjadi murid sehingga peka terhadap tuntunan Tuhan. Tidak salah kalau akan terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Hal yang kedua, cara hidup jemaat berubah. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan bahwa mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Yang ketiga, cara hidup jemaat berubah. Mereka suka memberi. Suka memberi. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam keadaan krisis ekonomi ini, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi dan menabur. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara harus saling memperhatikan mereka-mereka yang ada di kul-kul. Cara hidup jemaat berubah. Mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi, mereka semua suka membaca Alkitab. Suka berdoa, unity, suka memberi, suka memuji Allah dengan gembira dan tulus hati. Dan dikatakan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! 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 Haleluya, 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 haleluya. Kemudian, apa yang terjadi setelah itu? Goncangan terjadi. Aniaya yang hebat terjadi kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Selain rasul-rasul, mereka semua harus lari ke seluruh daerah Yudea dan Samaria.
dan pada akhirnya ke ujung bumi. Mereka selama ini berada di zona nyaman di Yerusalem. Mereka biasa berkumpul dalam unity, membaca Alkitab, berdoa, dan memuji bersama-sama dengan sukacita, suka memberi sehingga tidak ada yang berkekurangan. Mereka berpikir menjadi orang Kristen hanya seperti itu. Mereka lupa bahwa mereka harus pergi menginjil. Caranya bagaimana? Aniaya diizinkan oleh Tuhan. Saya percaya melalui goncangan pandemi COVID-19 ini, kita umat Tuhan yang selama ini ada di zona nyaman juga akan dipaksa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Selain goncangan, juga terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini murid-murid Tuhan Yesus mempunyai pengertian bahwa yang memperoleh keselamatan hanya orang-orang Yahudi saja. Tetapi dengan adanya pertobatan dari Kornelius yang bukan orang Yahudi, dan Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka berbahasa roh. Dengan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya lewat kesaksian Petrus, para rasul dan seluruh orang percaya di Yudea dapat menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita juga mengalami perubahan paradigma dalam pelayanan kita. Yang tadinya kita beribadah di gedung gereja, kita berkumpul bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berpelukan, menyatakan kasih kita, melakukan penumpangan tangan, sekarang berubah total menjadi ibadah online. Bahkan ada yang tidak bisa melakukan online, sehingga tidak bisa beribadah. Kita memasuki new normal, dan tidak bisa melakukan seperti hal-hal di atas. Kita tidak tahu dengan pasti bentuk ibadah kita selanjutnya. Tetapi yang Tuhan mau, kita bisa menerima perubahan paradigma dalam pelayanan ini. Karena sama seperti yang terjadi pada waktu itu, dengan adanya perubahan paradigma, justru terjadi penuaian yang jauh lebih besar. Itu juga yang akan terjadi pada kita pada hari-hari ini. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan dia Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh saat ini. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus. Oh mujizat terjadi di tempat ini sekarang ini. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang terdampak oleh krisis ekonomi dipulihkan oleh Tuhan.
terima berkat Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidupmu saat ini. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau akan dicukupkan, malah berkelimpahan di dalam segala hal. Terima. Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Pakai anak-anak-Mu semua ini Tuhan. Menjadi saksi-Mu. Melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Perlindungan-Mu di masa pandemi ini buat anak-anak-Mu. Engkau mengasihi anak-anak-Mu semua. Hamba berdoa buat mereka. Hamba berdoa. Curahkan damai sejahtera-Mu pada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami. Tuhan, itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau saat ini Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Katakan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Engkau terus menyertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Tuhan, kami terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, saudara semuanya. Tiba saatnya kita akan mau mendengarkan pengumuman. Persembahan via transfer. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan minggu ini melalui nomor-nomor rekening yang tertera di layar. Untuk persembahan umum dan perpuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening GBI Home. Untuk persembahan pembangunan, saudara dapat mentransfer ke rekening pembangunan. Dan untuk persembahan event dan misi, saudara dapat mentransfer ke rekening event dan misi. Demikian warta sepekan GBI Home. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gairahku
datang saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai terus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.